Pemirsa, apa kabar? Saya Li Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 Desember. Pertunjukan kembang api malam Tahun Baru Taipei 101 siap menyambut Tahun Baru 2024 dalam waktu kurang dari 20 hari. Dengan tema Dunia Citra Warna, Taipei 101 tahun ini pertama kali bekerja sama dengan perusahaan Jepang dalam menggunakan kembang api berwarna yang telah bersejarah seabad untuk menciptakan pertunjukan kembang api Taipei 101 dengan warna yang mempesona. Gedung Taipei 101 pertama kali mengeluarkan video simulasi dinamis berdurasi 60 detik. Waktu pertunjukan tidak berbeda dari tahun lalu dengan total 16.000 kembang api diluncurkan dalam waktu 5 menit. Bersamaan dengan efek putaran roda 360 derajat dan warna berlapis yang diiringi musik untuk menciptakan pesta kembang api tahun baru paling spektakuler. Diprediksi akan mendatangkan jutaan pengunjung dan berpeluang bisnis sebesar $1 miliar. Maskapai EVA Air sedang menghadapi krisis mogok kerja. Perserikatan Pilot Taoyuan kemarin mengeluarkan pernyataan atas pertimbangan gaji pilot yang tidak setara dengan maskapai lainnya telah mengakibatkan terus berkurangnya tenaga pilot lokal. Ditambah dengan kekhawatiran bahwa perekrutan pilot asing akan memengaruhi keselamatan penerbangan. Telah disetujui dalam pertemuan perwakilan anggotanya bahwa voting mogok kerja pilot yang akan diadakan dalam 2 minggu ini. Perserikatan Pilot Taoyuan belum lama lalu menyetujui untuk mengadakan voting pemogokan dalam waktu dekat. Pihak asosiasi mengajukan 2 pokok kesangsian. Pertama, perusahaan EVA Air telah menghasilkan $23,5 miliar Taiwan dari 2022 hingga kini, namun gaji real pilot malah turun 10%. Kedua, perekrutan pilot asing telah menimbulkan keresahan terkait keselamatan penerbangan. Berhubung tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dari perusahaan, maka diputuskan untuk menggelar aksi mogok kerja. 必须要用一个罢工这样的激烈的手段来让社会大去正视这个问题。 Dalam hal bonus penerbangan luar negeri, EVA Air hanya menaikkan $0,3 Amerika menjadi $3,3 Amerika per jam pada akhir tahun lalu. Sementara China Airlines mencapai $5 Amerika dan Starlux Airlines memberikan bonus dalam bentuk makanan yang juga senilai $5 Amerika. Asosiasi telah mengajukan mediasi sengketa sebanyak 3 kali sejak Februari tahun ini. Namun setelah melalui 3 kali mediasi, kedua belah pihak gagal mencapai mufakat. EVA Air mengeluarkan pernyataan bahwa mereka melakukan penyesuaian gaji setiap tahunnya, kecuali 2021 akibat pandemi. Kenaikan gaji bulanan pilot dari 2015 hingga 2023 hampir mencapai $100.000 Taiwan. Jumlah warga asing di Taiwan telah melampaui 1 juta orang. Mereka membutuhkan bantuan penerjemahan saat menghadapi sengketa perburuan dan layanan medis. Terkait hal ini, Yuan Legislatif bersama pakar dan instansi pemerintah baru-baru ini mengadakan forum dengar pendapat untuk membahas sistem pelatihan dan sertifikasi penerjemah. Jumlah warga asing di Taiwan telah melampaui 1 juta orang. Mereka membutuhkan bantuan penerjemahan saat menghadapi sengketa perburuan dan layanan medis. Namun sistem pelatihan dan sertifikasi saat ini ditangani oleh masing-masing lembaga pemerintah. Hal ini mengakibatkan profesionalisme penerjemah tidak konsisten. Pemerintah disarankan membentuk sistem sertifikasi terpadu. 应该有这个认证的办法有这个认证的办法，让他们可以有好的专业的能力跟这个证书。 然后还有一个退场机制的问题，必须要让这个塑形不良的或者是专业度不足的，有曾经被投诉过的这个通译或者是翻译，有被退场的机制。要统整，倒是可以把这个通译的培训或是机制，可以设想为一个是共同公用的，一个是各部门各部会有各部会专门的。 Yuan Legislatif mengadakan forum dengar pendapat pada minggu lalu. Ormas mengajukan sejumlah saran dan menilai bahwa unit khusus perlu dibentuk untuk menangani masalah ini. 于是内政部、警政署跟移民署在做这个，它本身就是司法警察跟准司法警察，这怎么可以去培训司法通译呢？麻烦啊，还是专业的，还是交给专家去做了。 Semua unit yang menghadiri forum dengar pendapat tersebut menyatakan kesediaannya untuk mendukung pembentukan sistem interpretasi terpadu. Terkait pembentukan database terminologi profesional, NIA menyampaikan bahwa Yuan Eksekutif telah menugaskan MOI untuk membentuk database interpretasi dengan memilih kategori terminologi profesional, dan biaya penerjemah akan dibedakan sesuai tingkat profesionalismenya.
Selang 18 tahun, kasus kematian malaria kembali terjadi di Taiwan. Seorang pria yang pernah melakukan perjalanan ke Nigeria terdiagnosis malaria dan meninggal dunia 6 hari setelah kembali ke Taiwan. Selain itu, juga terjadi kasus kematian COVID-19 dan flu pada anak muda berusia 20-30-an tahun. Bertambah 34 kasus kematian COVID-19 pada minggu lalu. Pasien paling muda adalah seorang pria berusia 20-an tahun, sementara itu bertambah juga 3 kasus kematian influenza. Selain itu, selang 18 tahun kasus kematian malaria kembali terjadi di Taiwan. Seorang pria berusia 50-an tahun di daerah selatan mengunjungi Nigeria pada akhir bulan Oktober dan tidak mengonsumsi obat pencegahan malaria. Setelah kembali ke Taiwan terdiagnosis menderita malaria dan meninggal 6 hari kemudian. Banyak orang mengubah model rambut dengan menggunakan pewarna rambut. Namun dokter mengingatkan musim gugur dan musim dingin adalah masa rawan penyakit kulit kepala. Untuk menghindari terjadinya alergi, harus hati-hati dalam memilih produk. Bagi penderita penyakit ginjal, kelainan darah, dan peradangan pada kepala, leher, dan muka dianjurkan tidak menyemir rambut. Menjelang tahun baru, banyak orang akan menyemir rambut mereka. Namun, kita harus memerhatikan keselamatan setiap kali menyemir rambut, terutama saat memilih pewarna rambut supaya jangan menghabiskan uang juga merusak kesehatan. 可能会导致头皮出现红斑、瘙痒、水泡、皮肤溃烂或甚至过敏性皮肤炎。 Menyemir rambut bukan cuma menyebabkan alergi, malah ada penderita yang berobat karena ruam di sekujur tubuhnya. Musim gugur dan musim dingin adalah masa rawan penyakit dermatitis seboroik. Dokter menyarankan sebelum menyemir rambut, lakukan terlebih dahulu uji coba pada kulit selama 48 jam. 我们染发剂要引发过敏的反应，它不是立即性的。 它并不是说我现在测试之后可能1小时就出现反应，通常我们皮肤要出现这种过敏的状态，需要48小时到72小时。 Warga yang pernah menderita alergi akibat pewarna rambut atau menderita radang atau luka pada kepala, leher, dan wajah, serta pasien penyakit ginjal atau anomali darah tidak disarankan menyemir rambut. Warga juga jangan memilih pewarna rambut yang tidak jelas asal-usulnya untuk menghindari kandungan logam berat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.